Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa na'udzu billahi min su'il akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita maklumi bersama bahwa hari-hari ini terdapat kekacauan politik di negeri kita. Oleh karena itu, hendaknya kita ingat bahwa innas sa'id laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Oleh karena itu, dalam suasana yang seperti ini, hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisannya dengan baik, menjaga tangannya dengan baik, sehingga tidak terjerumus ke dalam fitnah demi fitnah yang ada. Dan sebagai seorang muslim, para salaf dahulu memberikan contoh, kalau seandainya dia memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh doa yang mustajab tersebut akan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pemimpin, agar mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan di atas jalan yang lurus, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang dilakukannya senantiasa memberikan kemaslahatan untuk dirinya, untuk orang yang ada di sekitarnya, dan untuk masyarakatnya secara luas. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha untuk mendoakan para pemimpin kita, mudah-mudahan mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun hati, menuntun pikiran, menuntun semua tindakan-tindakan mereka ke arah yang baik, yang bermaslahat bagi diri mereka, bagi orang yang ada di sekitar mereka, bagi rakyatnya, dan bagi bangsa dan negaranya. Dan semoga orang-orang yang mereka berusaha untuk membuat kekacauan di negeri kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang lurus. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang menghendaki kejelekan bagi negeri kita ini, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keamanan, ketentraman negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, menjaga anak turun kita, menjaga lingkungan kita, menjaga bangsa dan negara kita. Semoga keamanan dan ketentraman senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ke negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keamanan jika telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita semuanya tidak bisa untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiyah dan juga kemaslahatan ukhrawiyah dengan baik. Karena itu marilah kita bergotong royong, minimalnya dengan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, agar keamanan, ketentraman di negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicabut dari kita semuanya. Dan semoga orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan keamanan tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika memang mereka tidak berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga segala daya upaya mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada mereka, pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada harta mereka, dan kepada orang-orang yang mereka berusaha untuk membantu mereka di dalam kejelekan tersebut. Allahumma amin. Kita lanjutkan apa yang menjadi kajian kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam babul adzan wal iqamah, bab tentang adzan dan iqamah. Pada pertemuan yang lalu, terakhir yang kita baca dari penjelasan Syekh Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam adalah istihbabu ayyaqulal muadzin fi salati subhi, disunahkan muadzin dalam salat subuh ba'da hayya 'alal falah, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, untuk mengucapkan as-salatu khairun minan naum marrataini, sebanyak 2 kali. Kemudian munasabatu hadhil jumlah li hadzal waqti li anna an-nasa ghaliban fi manamihim. Keterkaitan kalimat ini, yakni as-salatu khairun minan naum, terhadap waktu ini adalah karena manusia kebanyakannya fi manamihim, dalam tidur mereka. Fayahtajuna ila hadat tadhkir, maka mereka membutuhkan kepada peringatan ini. Kenapa ditambahkan as-salatu khairum minan naum dalam adzan subuh? Karena kebanyakan kaum muslimin pada waktu tersebut dalam keadaan tertidur. Karena itu mereka butuh diingatkan bahwa apa yang mereka sedang lakukan berupa tidur ini tidak lebih baik dibandingkan sholat yang akan ditegakkan. Artinya menghasung mereka agar segera bangun dari tidur mereka, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Al-hikmah fi takriril adzan wa ifradil iqamah, hikmah dalam pengulangan adzan dan ifradil iqamah, dan diganjilkannya iqamah, hiya anal adzan li'lamil ghaibin, adalah karena sesungguhnya adzan untuk memberitahukan orang-orang yang gaib, orang-orang yang belum hadir di masjid. Fahtija ila takrir wa raf'is saut, karena itu dibutuhkan pengulangan dan diangkat suara keras-keras. Wa ayyakuna ala murtafa'in, dan hendaknya dilakukan ala murtafa'in, di atas tempat yang tinggi.
Karena itu kalau zaman dulu azan dilakukan di mana, Pak? Di menara, ya. Kalau dulu dilakukan di menara. Adapun zaman kita sekarang ini, apakah dibutuhkan menara? Jawabannya tidak. Tidak dibutuhkan menara karena sudah ada penggantinya, apa? Pengeras suara yang itu lebih menyampaikan azan kepada kaum muslimin dibandingkan dengan menara. Yang menjadi ibrah dan pelajaran ketika naik menara adalah bukan hanya sekedar naik menara saja, tetapi untuk agar ketika muadzin melantunkan azan ini bisa didengar dari jarak yang jauh. Karena itu pada saat sekarang wallahu alam bisawab cukup dengan pengeras suara yang ada. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin hendaknya jangan berlebih-lebihan kalau seandainya mereka membuat menara sehingga kemudian mencurahkan harta yang banyak untuk membuat menara yang kadang hanya sekedar untuk hiasan, karena ditakutkan itu adalah termasuk dalam bermegah-megahan dalam membangun masjid dan fungsinya tidak begitu banyak. Karena memang dibikinnya menara pada masa yang lampau ini untuk azan supaya suara azan itu bisa didengar dari jarak yang jauh. Adapun sekarang kebanyakannya hanya untuk hiasan. Karena itu hendaknya ya, kalau seandainya membuat menara ini hanya yang sederhana saja, tidak perlu yang bermegah-megahan sampai mungkin habis ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliaran. Maka ini termasuk sesuatu yang tidaklah dianjurkan dalam agama kita, bahkan cenderung masuk ke dalam perkara yang makruh atau bahkan bisa jadi nanti masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada untuk menara, maka lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain. Masjid ini sebagai pusat kegiatan-kegiatan kaum muslimin, seperti misalnya kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kemasyarakatan. Maka daripada untuk bikin menara sampai miliaran, kagem napa, Pak? Untuk mensantuni anak yatim, untuk mensantuni fakir miskin, untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan pertolongan kaum muslimin yang mereka memiliki harta yang lebih, maka itu insya Allah lebih bermanfaat. Bi khilafil iqamati, berlainan dengan iqamah. Fa innaha li'lamil hadirin. Iqamah adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang yang hadir di masjid bahwa salat sudah akan ditegakkan. Namun bolehkah kita memakai mikrofon yang luar kalau seandainya kita melantunkan iqamah? Parang mboten, Pak? Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa fatwa Lajnah Daimah mengatakan boleh kita melantunkan iqamah dengan menggunakan speaker luar. Wa innama kurrirat, dan hanya saja diulang qad qamatis shalah, lafaz qad qamatis shalah li'annaha maksudul iqamah, karena itu adalah maksud dan tujuan dari iqamah, untuk memberitahukan kepada orang yang hadir di masjid bahwa salat sudah dikumandangkan. Dan kalau pada saat sekarang bukan hanya yang hadir di masjid, ya. Kalau sekarang bukan hanya yang hadir di
di masjid. Kenapa, Pak? Lah kathah-kathahipun dereng iqamah, dereng dugi masjid. Nggih napa mboten? Lah niki ingkang napa bermasalah kagem kita niki. Lek dereng iqamat dereng tindak wonten masjid. Padahal iqamah niku sejatosipun kagem tiang-tiang ingkang sampun lebet wonten masjid. Akan tetapi ini tidaklah kemudian merubah hukum bolehnya kita melantumkan lafaz iqamah dengan menggunakan speaker luar sehingga kemudian didengar oleh orang-orang yang di luar masjid. Qala Ibnul Mulakkin, berkata al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullahu taala, dzakara al-ulama'u fi hikmatil adzan arba'ata asya. Para ulama menyebutkan hikmah dilantumkannya adzan sebanyak 4 hal. Yang pertama, idharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Karena itu di awal pembahasan masalah adzan telah kita sampaikan pendapat dari para ulama bahwa hukum adzan adalah yang paling kuat fardu kifayah. Tetapi kalau seandainya penduduk negeri bersepakat untuk tidak melantumkan adzan, maka kutilu, maka mereka diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyerang suatu kaum biasanya menangguhkan apakah mereka melantumkan adzan ataukah tidak. Kalau mereka melantumkan adzan maka tidak diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika mereka tidak melantumkan adzan maka diserang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwa ciri khas dari negara dikatakan sebagai negara Islam adalah apa, Pak? Apabila syiar adzan ini ditegakkan di negeri tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kalimat tauhid. Hikmahnya adalah kalimat tauhid, yakni melantumkan kalimat tauhid untuk mengingatkan kepada kaum muslimin akan tauhidullah, akan wajibnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian mereka senantiasa ittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-i'lam bidukhuli waqtis shalah wa makaniha, mengabarkan masuknya waktu salat dan juga tempat salat. Kemudian ad-du'a ilal jamaah, menyeru untuk melaksanakan salat berjamaah. Insyaallah semuanya ini sudah kita maklumi bersama. Kemudian selanjutnya dzakara ulama'u aghlatal muadzinin. Para ulama menyebutkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang melantumkan adzan, para muadzin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh muadzin, dan kesalahan ini ada kalanya kesalahan yang sifatnya adalah fatal sehingga membuat adzan itu tidak sah, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan al-lahnu al-jali, lahan yang jali, lahan yang jelas. Kesalahan yang fatal yang membuat adzan itu tidak sah. Dan kalau seandainya sudah dilantumkan dengan cara yang tidak sah tersebut, maka
harus diulang. Dan ada kesalahan yang tidak batal, yang tidak membatalkan adzan, yaitu yang lahan ghairu jali. Yang lahan kesalahan yang dia tidak batal, yang hukumnya adalah makruh tetapi tidak membatalkan adzan. Kita baca beberapa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Alati minha di antaranya adalah maddul hamzati fi ashhadu, memanjangkan hamzah dalam kata ashhadu, li yukhrija ilal istibham, untuk mengeluarkan lafaz ashhadu tersebut kepada makna istibham, kepada makna pertanyaan. Ini ashhadu, ya. Seolah-olah hamzahnya di situ dua. Ini adalah kesalahan, dan kesalahan ini adalah lahnul jali. Kesalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Berarti itu seperti batal adzanipun, ya, adzanipun boten sah. Ya. Apakah saya boleh bersaksi? Nah, ngaten dadosipun artosipun. Jadi sebagai ganti asyhadu, saya bersaksi, akhiripun dados napa? Apakah boleh saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah? Apakah boleh saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Batal nama badan? Batal, ya, kesalahan ini pun batal. Kemudian juga dipanjangkannya, di sini kita tambahkan, dipanjangkannya hamzah dalam lafzul jalalah Allah lan iki nggih makaten Allahu Akbar. Dengan dimatkannya hamzah yang pertama di situ, seolah-olah di situ ada pertanyaan, sehingga yang seharusnya Allahu Akbar dasaripun apa? Apakah Allah Maha Besar? Batal nama badan? Batal. Sah nama badan adanipun? Adanipun badan sah. Adanya tidak sah jika seperti itu. Kemudian maddul ba'i min akbar, memanjangkan ba min akbar dari kata akbar. Tetes pundi? Akbar. Fayangqalibul makna, maka berubah maknanya ila jam'i kabar, kepada jamak kata kabar. Wahwa tablu, yaitu maknanya tablu, kendang. Semerap kendang, gamelan nih lah, ya. Alat musik napa? Kendang itu. Berarti Allahu Akbar artinya adalah Allah, naudzubillah, yaitu napa? Kendang. Berarti maknanya pun sangat jauh dari apa yang dikehendaki dari lafaz adzan. Kalau Allahu Akbar maknanya adalah Allah Maha Besar. Karena itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah niki sangat-sangat jali, nggih. Niki sangat-sangat jali, sangat-sangat fatal kesalahannya. Kemudian al-waqfu ala ilaha wa yabtadi'u illallah. Waqaf berhenti pada ilah. La ilaha
berhenti, illallah. Nah, maka ini juga kesalahan. Kesalahan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa merubah makna. Karena wakaf ketika kita membaca lafaz-lafaz adzan ataupun lafaz-lafaz syar'i seperti yang ada dalam Al-Qur'an bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Karena itu sebagian ulama, walaupun ini adalah merupakan pendapat yang lemah, yang mengatakan bahwasannya kita tidak wajib membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang dikenal. Namun mereka mengatakan wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan wakaf dan iftida yang benar ketika membaca Al-Quran. Walaupun sekali lagi yang mengatakan bahwasanya kita tidak wajib baca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ini adalah pendapat yang lemah. Namun di balik itu mereka mewajibkan membaca Al-Quran, ibtida'nya dan wakafnya itu harus benar. Kenapa demikian? Karena ibtida' dan wakaf yang salah nanti akan mempengaruhi makna. Walaupun nanti juga tajwid, kalau memang salah itu pun juga kadang mempengaruhi makna. Kemudian berikutnya idghamud dal fi ra, diidghamkannya dal fi ra dalam ra, min Muhammadan Rasulullah, dari kata Muhammadan Rasulullah. Dados pundi akhiripun Muhammad Rasulullah, ra'ibun dipun lebetaken wonten dal, dalipun ical Muhammad Rasulullah. Ataupun jika misalnya kadang ada yang mengucapkan has-shalah, nah niki mboten hayya 'alas shalah tapi napa? Has-shalah, has-shalah. Nah ini juga kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal, yang bisa membuat adzan ini tidak sah. Ingkang leres das pundi? Hayya 'alas shalah. Kemudian yang berikutnya Allah yuntaqa bil ha'i minas sholati, tidak diucapkan dengan bunyi ha dalam kata sholah, dibaca dengan sholah. Mboten wonten apa? Tak marbutahipun yang dibaca kemudian sholah, tapi dibaca dengan apa? Sholah. Sholah maknanya adalah seruan menuju neraka. Fayabqa du'aan ilan nar, maka ia menjadi seruan menuju neraka. Hayya 'alas shalah, mari menuju neraka. Fatal napa mboten? Sangat fatal. Ini adalah lahan yang napa? Yang jali. Kemudian al-wuqufu fi akhiril kalimah bil harakah. Wakaf di akhir kalimat dengan diharokati. Maka ini kesalahan, tetapi kesalahannya di sini bukanlah kesalahan yang fatal. Jadi Allahu akbaru, Allahu akbaru,
Nah, ini kesalahan tetapi mboten batal, tidak merubah makna. Demikian juga misalnya kalau membaca mat terlalu panjang, mat tabi'i misalnya dalam lafaz jalalah misalnya melebihi 6 harokat misalnya. Ini juga kesalahan tetapi tidak merubah makna. Terus nanti Allahu Akbar 10 harokat malah. Nah, niki mboten leres. Namun mboten merubah makna. Hukumipun apa? Makruh. Hukumnya makruh. Yang paling benar lafdzul jalalah matipun niku mat dibaca dengan apa? 2 harokat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 harokat mawon. Itu yang paling benar. Kalau seandainya harus lebih 4 atau 6 harokat saja. Lebih dari itu hukumnya adalah makruh. Tapi adzan pun tetap sah. Saat ini kata-kataipun adzan sangat panjang, lebih dari 4 atau 6 harokat. Terus pundi? Ya, hukumipun dawuhipun para ulama, dawuhipun para ulama ahli fikih niki makruh. Tidak membatalkan adzan. Menawi makruh saenipun terus pundi? Ya, biasanya pun kadang memang ketika seseorang belajar fikih niku nuwun sewu kadang muskil ya. Kadang menimbulkan permasalahan. Nopo? Ketika kisah ditanya misalnya salat jamaah hukum nopo? Sunnah. Lah sunnah niku berarti mboten wajib. Parang ditinggalkan. Seolah-olah nopo? Monggo dipun tinggalaken. Kadang kan mekaten. Nah, kadang nggih mekaten makruh. Kan sekedar makruh mawon. Lah niku kadang mekaten. Lah niku muskil kadang ngoten niku. Ya. Saenipun perkara ingkang makruh niku nggih dipun tinggalaken. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya al makruhu baridul haram. Sesuatu yang makruh itu adalah posipun perkara yang haram. Bahkan sebagian ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu, menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram jelas. Dan apa yang ada di antara keduanya adalah umurun mushtabihat, perkara-perkara yang samar. Sebagian ulama menafsirkan perkara yang mushtabihat tersebut adalah perkara-perkara yang dihukum oleh para ulama sebagai sesuatu yang makruh. Sehingga kalau kita terbiasa mengerjakan sesuatu yang makruh, lambat laun akan sangat mudah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-144. Qala rahimahullahu taala wa askanallahu fasihat jannatihi wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adhana, mengajarkan azan kepada beliau. Fadzakara fihi tarji', lalu beliau menyebutkan tarji' di dalamnya, menyebutkan tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' adalah membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lirih, kemudian diulang lagi dengan suara yang keras. Itulah tarji', pengulangan dalam membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhrajahu Muslimun. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walakin dzakara takbira fi awalihi marrataini faqat. Akan tetapi beliau menyebutkan takbir 2 kali saja di awalnya. Wa rawahu khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Dan meriwayatkannya imam yang 5, mereka menyebutkannya murabba'an sebanyak 4 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi disebutkan bahwa dalam riwayat Muslim adzan Abu Mahdurah diriwayatkan dengan membaca takbir 2 kali di awalnya. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di situ. Boten dipun tambah malih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun riwayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Basam al-hadis syadun. Hadis tersebut adalah hadis syad bidzikri takbir fi awalil adzan marrataini, dengan menyebutkan takbir di awal adzan sebanyak 2 kali. Ini riwayatnya adalah syadun, riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, yaitu napa? Riwayat yang menyebutkan bahwa takbir di awal dalam adzan dibaca 4 kali. Wa rawahu wa faqat rawahul Imam Ahmad wa ashabu sunan arba'at takbiratin. Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan pemilik kitab-kitab sunan yang 4, yaitu Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah, dengan menyebutkan takbir sebanyak 4 kali. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, at-takbiru 4 marratin fi awali adzan huwal mahfudz min riwayatis siqat. Takbir sebanyak 4 kali di awal adzan itulah yang mahfudz, itulah yang terjaga, itulah yang kuat, min riwayatis siqat, dari riwayat perawi-perawi yang terpercaya. Min hadis Abi Mahdurah, dari hadis Abu Mahdurah, wa min hadis Abdullah bin Zaid, dan dari hadis Abdullah bin Zaid. Qala fi talkhis, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir, hadis Abdullah bin Zaid bi tarbi'it takbir fi awalihi hiya qissatun masyhurah. Hadis Abdullah bin Zaid dengan mengucapkan takbir 4 kali di awalnya itu adalah merupakan kisah yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkannya Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban. Wa tarbi'u amalu ahli Makkah, dan mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 4 kali itu adalah amalan penduduk Makkah. Wahya majma'ul muslimin fil mawasim, dan ia adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin pada musim-musim haji. Walam yungkir dzalika ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengingkari hal itu. Dados ingkang leres dados pundi? Adzan saking Abu Mahdurah
di awal lafaz adzan niku dipun ucapaken sebanyak 4 kali, bukan 2 kali. Adapun yang 2 kali wallahu a'lam bishawab, riwayatnya adalah riwayat yang lemah, riwayat yang syadz, yang riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wallahu taala a'lam. Qala An-Nawawi yaqulul muadzinu kulla takbirataini binafasin wahidin. Berkata Imam Nawawi, muadzin melantumkan kulla takbiraini, masing-masing dari 2 takbir, binafasin wahidin, dengan sekali nafas. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, satu napas ya. Allahu akbar niku satu napas. Kemudian Allahu akbar satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Mboten wonten tambahanipun wawu nggih. Kadang enten ingkang nambahi kalian wawu. Nggih. Allahu Nah, niku termasuk kekeliruan. Tapi mboten jali. Kekeliruan ingkang mboten fatal. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, anna Aba Mahdurata huwa ahadu muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Mahdurah adalah salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah al-musyarrafah, bagi penduduk Mekah al-musyarrafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muadzin yang lain yaitu sinten? Bilal, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum niki kekalihipun wonten Madinah. Masyru'iyatu ta'limil adzan lil jahil, disyariatkan mengajarkan adzan kepada orang yang jahil. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muadzin sebelum melantumkan adzan seharusnya mereka belajar terlebih dahulu tentang fikih adzan. Ya, belajar napa fikih adzan. Terus pundi fikih adzan ingkang leres supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian at-tarji' warada fi hadisi adani Abi Mahdurah. Tarji' telah datang dalam riwayat adzan Abu Mahdurah, walam yarid fi adhanai Bilalin wa Abdullah bin Ummi Maktum, dan tidaklah datang dalam adzannya Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa fi misli hadza, dan dalam semisal ini yustahabu an yu'tabi ahyanan, disunahkan untuk dikerjakan ahyanan, kadang-kadang. Fa fi dzalika imalu sunnati kulliha, dalam hal yang seperti ini terdapat mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Abu Mahdurah sahih. Hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini sahih. Oleh karena itu, kadang kita kerjakan adzan seperti adanya Abu Mahdurah. Kadang kita kerjakan adzan seperti adanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Namun sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, untuk adanya Abu Mahdurah di negeri kita ini belum begitu dikenal. Walaupun kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini memproklamirkan bahwasanya mereka madhabnya adalah madhab Syafi'iyah. Namun adzan Abu Mahdurah ini belum begitu dikenal oleh mereka. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakannya, maka hendaknya kita sertai dengan hikmah. Artinya bagaimana? Kita tidak melakukannya
kecuali setelah penjelasan kepada masyarakat dan mereka paham bahwasanya adzan tersebut adalah berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kalau tidak kita jelaskan bisa jadi menjadi fitnah. Keinginan kita untuk menghidupkan sunnah berganti menjadi mematikan sunnah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimun nasa ala qadri ukulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Karena kalau kita tidak berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar mereka, maka bisa jadi mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Padahal kita berusaha untuk menyeru mereka, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, tapi hasilnya pun malah berbalik jika memang tidak kita sesuaikan dengan kadar akal mereka. Termasuk dalam hal ini adzan Abu Mahdurah, kebanyakan kaum muslimin tidak mengenal adzan Abu Mahdurah. Karena itu hendaknya kita ajarkan terlebih dahulu kepada mereka dengan baik. Jika memang sudah sampai ilmu kepada mereka, mereka memahaminya, baru kemudian kita amalkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, madhabu ahli hadis wa man wafaqahum huwa taswigu kulli ma sabata atau kulli ma yasbutu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhab ahlul hadis dan yang setuju dengan mereka adalah membolehkan semua apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yakrahuna syai'an min dzalika, tidaklah mereka membenci sedikit pun dari apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tanawwa'at sifatuhu, apabila tanawwa'at sifatuhu, apabila bermacam-macam sifatnya, kal adzani seperti adzan, wal iqamati dan iqamah, wat tasyahudat dan juga tasyahud dalam salat, wal qiraat dan juga qiraat dalam membaca Al-Qur'an, famin tamami ittiba'i sunnah, dan termasuk kesempurnaan mengikuti sunnah, an yaf'ala hadza taratan, seseorang kadang mengerjakan ini di suatu ketika, wahada taratan, dan yang lainnya di saat yang lain. Fahada aslun lil imami Ahmad. Ini adalah kaidah umum yang diberlakukan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah taala, mustamirrun, yang terus menerus, fi jami'i sifatil ibadat, dalam semua sifat-sifat ibadat, aqwaliha wa af'aliha, baik ucapan ataupun perbuatan. Jika memang ibadah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya ada beberapa sifat, maka sebaiknya kita berusaha untuk melakukan semuanya. Suatu saat kita kerjakan yang ini, di saat yang lain kita kerjakan sifat yang lain. Bukan kemudian kita memilih salah satunya saja atau bahkan mungkin mengingkari yang lainnya. Kemudian istihbabu ayakunal muadzinu hasanas sauti jamilal adai. Disunahkan muadzin adalah orang yang hasanas sauti, yang bagus suaranya, indah, merdu. Jamilal ada, bagus dalam menunaikan adzan. Nah, muadzin niku ingkang sae nggih menika ingkang merdu suaranipun, ingkang indah. Karena itu ketika Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi melihat dalam mimpi lafaz-lafaz adzan dan kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melantunkan adzan, tapi sinten? Bilal. Rasulullah SAW mengatakan, alkihi ila Bilal fa innahu anda minka sautan. Ajarkan kepada Bilal, sebab Bilal itu adalah orang yang anda minka sautan, yang suaranya lebih keras, lebih merdu, lebih nyaring.
Kemudian masyru'iyatu tarji', disyariatkannya tarji', wa dzalika bil ityan bi syahadataini, yaitu dengan melantumkan dua kalimat syahadat, khafidhan bihima sautahu, dalam keadaan melirihkan suaranya, summa i'adatuhuma bi sautin murtafi', kemudian mengulang keduanya dengan suara yang tinggi. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian at-takbiru marratani fi awalil adzan fi adzani Abi Mahdurah, amma fi adzani Bilal fa arbaun wa huwa alladhi talaqahu Abdul bin Zaid fi manamihi. Takbir dua kali dalam awal adzan ada dalam adzan Abu Mahdurah. Namun tadi sudah kita sampaikan bagaimana pendapat dari Syekh Al-Bassam. Beliau mengatakan bahwasanya adzan dengan melantumkan Allahu Akbar hanya dua kali di awalnya, itu adalah hadisnya lemah. Adapun dalam hadis Bilal, lafaz takbir diucapkan sebanyak 4 kali, dan itulah yang diterima oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih dalam mimpinya, dan kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam sawab, wallahu ta'ala alam. Demikian Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keamanan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk negeri yang kita cintai ini. Kita berdoa dalam sujud-sujud kita dan dalam tasyahud kita ketika salat, dan juga di waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya adalah bainal adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah, ketika sepertiga malam yang terakhir, ketika kita sedang sujud, sedang kita tasyahud akhir. Demikian juga ketika turunnya hujan, ketika kita sedang safar dan lain sebagainya. Marilah kita perbanyak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keamanan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di negeri kita yang kita cintai ini. Wallahu ta'ala shawab, wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.